Hai guys, welcome back di Bitcoin Update kali ini kita update sebelum Jerome Powell speak. Jadi ada beberapa keynote yang saya pengen sampaikan dulu ke teman-teman supaya teman-teman di sini punya gambaran akan apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell. So, starting from Fed Powell speaks, itu akan dieksekusi atau dijalankan atau dilakukan ya pada tanggal 8 September 2022 tepatnya pukul 8:10 malam di sesi New York. Berarti kalau 8:10 malamnya ini adalah waktu setempat, yaitu waktu saya di Indonesia Barat, guys. Nah, sebenarnya yang perlu di-note adalah kita kan sebelumnya sempat bertanya-tanya nih, sebenarnya dolar itu menguat, apakah dolar itu di-pump? Ya, apakah dolar itu di-pump? Apakah dolar itu dimanipulasi dan lain sebagainya? Padahal kemarin waktu hari Jumat pekan lalu data pengangguran menunjukkan bahwa pengangguran itu meningkat. Nah, setelah saya doing research, deep research, rupanya itu nggak sepenuhnya benar, guys, ya. Kenapa? Karena sebenarnya ada metode perhitungan yang benarnya. Ya, yang perlu di-note kan yang orang lihat kan adalah unemployment rate dari 3,5% naik jadi 3,7%. Wah, berarti orang-orang kehilangan pekerjaan nih. Ya, oh ternyata enggak juga loh. Setelah saya doing research, ada istilahnya namanya civilian labor force. Civilian labor force ini artinya adalah perhitungan tentang berapa banyak orang yang masuk dalam usia produktif. Dan ternyata Juli ke Agustus itu ada penambahan sekitar 786.000 ya. Jadi data ini adalah numbers in thousand ya. Data dalam bentuk maksudnya perhitungannya ini adalah dalam bentuk ribuan ya, teman-teman. Jadi karena ada memang istilahnya kita bisa bilang gini, waktu Juni ke Juli itu turun ya, artinya usia produktifnya itu misalkan contoh tadinya ada 164 juta orang, ini turun jadi 163 juta orang. Berarti mungkin ada yang memasuki masa pensiunnya gitu loh. Nah, tapi di Agustus itu bukan turun tapi malah naik. Dalam arti berarti ada orang yang mungkin baru selesai dari army ya, terus dia mulai joining labor force. Dalam arti joining labor force ini ya karena dia sudah selesai masa mengabdinya di tentara atau di army, ya sekarang dia harus cari kerja gitu kan. Itu berarti masuk dalam satu kategori untuk labor force gitu. Dan mungkin ada orang yang udah lulus sekolah, ada orang yang lulus kuliah dan mereka sudah masuk dalam istilahnya usia lah, range usia yang bisa dikatakan usia produktif. Dan ya macam-macam di sini ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang employed-nya ini 158.000 naik ke 158.732. Justru people doesn't really losing jobs ya. Memang di sini yang penganggurannya bertambah gitu loh, dari 5.600 ke 6.000 ya angkanya gitu. Tapi kalau misalkan dikalkulasikan ya berdasarkan dari civilian labor force, kemudian dari employed-nya dan lain sebagainya, sebenarnya ini nggak terlalu buruk ternyata, teman-teman. Jadi apa ya kita bisa bilang ya, kalau misalnya menghubungkan ini dengan resesi ekonomi, jadi nggak salah gitu loh. Kalau misalnya Jerome Powell nanti besok akan ngomong bahwa kita masih jauh dari resesi ekonomi, itu jadi nggak salah. Kenapa? Soalnya ya sulit untuk bilang kalau resesi ekonomi itu sedang berlangsung tapi pekerjaan tuh nggak benar-benar hilang gitu loh ya. Masih ada orang yang sebenarnya punya banyak pekerjaan, tapi memang di sini kita sama-sama lihat ya kenaikan 0,2% ini ternyata nggak seburuk yang kita bayangkan gitu loh. 0,2% tadi bayangannya kan wah naiknya parah nih, tapi ternyata nggak juga gitu ya, teman-teman. Ada ternyata perhitungan kalkulasinya, dan kalau misalnya saya jelasin di sini mungkin akan panjang dan ini jadinya bukan video tentang Bitcoin, tapi kita malah ngebahas tentang data pengangguran gitu ya. But in the end not so bad ya, itu yang perlu di note. Makanya kalau kita lihat kembali dari probabilitas ya kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh the Federal Reserve pada tanggal 21 September mendatang itu nge-spike lagi, naik sampai 76% ya, dimana sebenarnya sekitar ya sepekan lalu aja lah kita lihat sebenarnya kan udah sempat turun gitu ya, jadi sekitar 55%, tapi akhirnya naik lagi jadi 76%. Dan ini saya rasa ada pengaruh juga terhadap kekhawatiran masyarakat atau pelaku pasar terkait dengan September 13 nanti CPI, which is next week, 5 hari lagi dari sekarang. Itu kemungkinan CPI di US akan naik lagi. Jadi kalau misalkan CPI-nya naik,
nggak heran gitu loh, orang-orang yakin bahwa The Fed ini kayak bakal naikin di 0,75% lagi untuk kenaikan di 21 September mendatang. Jadi kalau misalnya kita lihat situasi kayak gini, itu dampaknya ke market sudah terasa. Oke, nah yang menarik adalah hari ini dolar itu cenderung terkoreksi ya. Kalau kita lihat dolar itu hari ini turun sekitar 0,6% dan ini huge drop ya. Di compare dengan kenaikannya Nasdaq justru naik 2%, Dow Jones naik 1,4 dan S&P naik 1,8% setelah crash yang terjadi kemarin. Bahkan yang menarik adalah kalau kalian lihat di Nasdaq, ini posisi Nasdaq itu sudah break dari recent high ya, yang pergerakan sebelumnya. Jadi kalau kalian bisa tambahin ya, ini bisa ditambahin lagi ada sebuah falling wedge pattern terbentuk dan kita sudah break dari falling wedge plus kita bahkan sudah create a new high level gitu loh. Jadi kalau misalnya dia pullback, ini adalah potential higher low-nya dan nantinya malah bisa jadi kayak head and shoulders, boom ya, inverse head and shoulders and then new potential higher level gitu loh. Dan itulah mungkin yang juga menyebabkan hari ini Bitcoin mengalami gain ya. Well, memang sebenarnya saya sempat update juga di advance group ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu juga bahwa kalau menurut pandangan saya dari crash yang terjadi kemarin, harusnya hari ini ada potensi kita bisa bounce back gitu loh ya. Salah satu reasonnya adalah, masih ingat ya dengan video kemarin kita bahas soal support 1 juta umat ya. Memang sih ini secara close candle kita di bawahnya. Tapi kalau hari ini kita bisa close candle-nya kayak gini, well, lebih dekat dengan area 19.500 akan lebih baik. Karena itu artinya kita membentuk yang namanya piercing line pattern ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa pelajarin di sini penjelasannya cukup clear ya, melibatkan 2 candle. Kemudian ini sebenarnya diindikasikan sebagai trend reversal pattern. Efektif jika ditemukan ketika downtrend sedang berlangsung. First candle-nya adalah red candle, second candle-nya adalah green candle. Nah, both candle should be big ya. Jadi keduanya itu harus sama-sama besar gitu teman-teman. Dan green candle buka di bawah red candle, which is memenuhi syarat ya. And then green candle close deket dengan topnya red candle, which is 19.500. Jadi kalau misalkan hari ini bisa closing di 19.500, ini akan menjadi skenario yang menarik karena menjelang Jerome Powell besok, which is kalau menurut pandangan saya, dia punya kesempatan untuk ngomong lebih hawkish ya, dan ini akan berbahaya sebenarnya untuk market crypto ataupun untuk stock market. Jadi ada kemungkinan rally yang dinaikin hari ini itu adalah untuk bantingan besok gitu. Nah, itu yang kita harus waspada dan harus hati-hati ya. Jadi itu yang sebenarnya perlu diwaspadai gitu. Kalau misalkan secara price action, nah nanti di time frame hourly akan lebih clear gitu. Cuma kalau misalkan untuk time frame daily, ini sebenarnya saya juga perhatikan. Ini kan saya gunakan chartnya Binance. Untuk chart Binance, penurunan terakhir itu diiringi dengan volume yang sangat signifikan. Dan ini ada istilahnya juga dengan selling climax. Jadi kalau kalian searching di Google, kalian cari selling climax ya, volume selling climax, itu ada penjelasannya, teman-teman. Nah, nanti kalian tinggal search saya, terus kalian tinggal baca-baca lah ya. Di sini ada banyak sekali contohnya. Cuma pada intinya adalah ketika volumenya begitu spike begitu signifikan, tapi market itu either bisa recovery singkat ya, dalam waktu yang singkat, which is hari ini terjadi, itu ada indikasi bahwa ini ada potensi mentok gitu loh. Dalam arti selling pressure yang diberikan oleh para pelaku pasar tuh udah cukup gitu ya, udah cukup sampai dengan range level ini, dan tentu saja ini bisa mengundang demand atau mengundang permintaan bagi para buyers untuk kembali masuk ke market ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, tanpa adanya kita lihat dia mampu break dari range ini, maka kita belum bisa bilang Bitcoin ready untuk relief rally ya teman-teman ya. Jadi ini bukan garis yang istilahnya ngasih tahu kalian kalau harga bisa naik gitu, tapi ini adalah garis yang kasih tahu ke kalian bahwa kalau ini terjadi baru ada potensi ya, baru ada potensi, belum pasti ya. Dan di trading itu nggak ada yang pasti 100%, semuanya itu bermain dengan probabilitas. Jadi kalian harus mengerti mana yang probabilitasnya tinggi dan mana yang tidak. Kalau ini terjadi probabilitasnya jadi tinggi dan lain sebagainya. By the way, saya baru lihat HNT naik lagi ya 50%. Damn, naiknya 50%. RLC, alright ya, so far so good buat beberapa kripto yang kita pantau dan memang ada potensi untuk rebound. Ternyata reboundnya lebih crazy dan lebih agresif dari yang kita pertimbangkan ya. EOS pun naiknya lumayan ya. Tadi baru banget kita bahas tuh ya EOS ya. Oke guys, nah sekarang kita bahas sedikit untuk time frame hourly-nya. Nah ini menarik. Kalian gunakan Fibonacci retracement, tarik dari top
ke low-nya ya, dapatnya angkanya itu adalah 0,5% di $19.500. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya naiknya nggak bisa dibilang korektif ya, naiknya lumayan agresif sebetulnya ya, lumayan spike dan ada volumenya juga. Kalau misalkan tadi naiknya seandainya dia cenderung korektif kayak slowly kayak gini, nah ini waspada dead cat bounce ya, karena kena Fibonacci 0,5 takutnya malah ke reject lagi dan akhirnya drop lebih signifikan, karena level Fibonacci 50% ini sejajar dengan support yang kuat kemarin ya. Jadi udah semingguan kemarin itu kan, lebih dari seminggu bahkan harusnya ya, dari 29 Agustus itu kita sideways dengan support di kisaran 19.500 dan akhirnya patah gitu. Sekarang prosesnya itu adalah mencangkup pullback untuk testing terhadap level tersebut. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang tipikal agresif mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan short gitu loh. Tapi kalau buat saya sih, ini pandangan saya ya, agak waspada dulu deh teman-teman. Agak waspada dulu deh karena besok Jerome Powell speak, which is memang sebenarnya akan lebih hawkish, tapi saya takut market itu akan kena manipulasi dulu. Jadi dia kayak spike dulu ke atas ya, ketika orang yang nge-short udah pada kena stop loss, sudah pada mati, baru kemudian dia dibanting yang dalam gitu. Dan kejadian kayak gini tuh nggak sekali dua kali ya, cukup sering terjadi apalagi di market crypto. Jadi saya udah nggak heran gitu loh teman-teman. Cuman yang pasti adalah kalau kalian masih ingat dengan discussion kita terakhir, which is kita ngelihat ada pelemahan momentum terhadap sellers, dan I think kalau misalkan kita lihat sekarang dia naik, dia baru turun 7%, habis itu dia udah naik nih hari ini, terrecovery atas penurunan kemarin almost ya 4,8%, which is good. Berarti memang selling pressure kemungkinan sudah mulai klimaks nih, sudah mulai mendekati akhir lah kita bilangnya, atau mendekati tekanan terakhir lah dari sellersnya gitu. But kita nggak pernah tahu sampai ada konfirmasi. So saya nggak mau teman-teman di sini berspekulasi, apalagi lihat video saya terus bilang ini prediksi dari Ko Kevin dan lain sebagainya gitu ya. Saya nggak pernah bilang prediksi. Yang saya pengen remind adalah until this range berhasil di break, berarti jangan expect Bitcoin bisa rebound dulu ya. Cuman untuk short kita juga harus hati-hati karena deket sama area major supportnya dia ya. Waspadanya adalah takutnya kena reject dan habis itu dia turun walaupun kenceng tapi nanti mantulnya cepat gitu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk update kali ini. Penjelasannya lebih banyak di sedikit fundamental ya di awal, dan selebihnya price action ya tadi udah harusnya udah cukup clear. Kalau kurang jelas nonton lagi, apalagi yang kasih komentar tapi kadang-kadang saya bingung komennya agak menyimpang dari apa yang saya bahas. Nonton yang benar berarti ya, takutnya itu nggak nyambung gitu. Oke, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan informasi yang menarik. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and have a nice day guys. Bye bye.